Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak DRS Haji Ansori. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Ibu DRA Haja Siti Barokah. Yang kami hormati Koordinator Tenaga Administrasi Bapak Haji Abdul Wahab MSA SHMH. Yang kami hormati Kasih Diklat Tenaga Teknis Ibu Haja Siti Nurmaunah SHI MSI. Yang kami hormati Koordinator Widya Iswara Bapak ADS Suyadi MPDI. Yang kami hormati para Widya Iswara, Bapak Ibu Panitia dan peserta Latsari yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga pada pagi hari ini, Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, kita diperkenankan untuk dapat hadir bersama pada acara pembukaan pelatihan Latsar CPNS periode 2 Angkatan 5 sampai dengan Angkatan 8 di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara pembukaan pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diperdengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri di tempat masing-masing. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan penyelenggaraan pelatihan dasar yang akan disampaikan Koordinator Tenaga Administrasi kepada Bapak Haji Abdul Wahab MSA SHMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang,
Bapak Dr. Andes Haji Ansori, yang kami hormati pejabat struktural, koordinator Widya Iswara, dan para pejabat fungsional, para tutor, panitia Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan seluruh peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Kementerian Agama, Angkatan 5, Angkatan 6, 7, dan 8 yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita diperkenankan dan dipertemukan dalam acara pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3 melalui virtual Zoom meeting pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Ansori, pada pagi hari ini bisa hadir secara virtual dan berkenan membuka kegiatan pelatihan dasar CPNS pada pagi hari ini. Kedua, izinkan kami menyampaikan ucapan kepada para peserta. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 Kementerian Agama tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami melaporkan rencana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 pada Kementerian Agama Angkatan 5, Angkatan 6, Angkatan 7, dan Angkatan 8. Kegiatan ini didasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pada Kementerian Agama. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Yang keenam adalah DIPA Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2021. Tujuan dan sasaran diadakan kegiatan pelatihan dasar CPNS yaitu untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Yang dimaksud kompetensi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 pada ayat 1 diukur berdasarkan kemampuan, menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Yang dimaksud dengan terintegrasi, yaitu merupakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang memadukan antara pelatihan klasikal dan non-klasikal, serta kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 5, 6, 7, dan 8 dimulai tahap pertama tanggal 30 Agustus sampai 23 September 2021 dilaksanakan melalui distance learning. Tahap kedua tanggal 24 September sampai 23 Oktober tahun 2021 dilaksanakan melalui habituasi. Adapun tahap ketiga tanggal 1 November sampai tanggal 6 November 2021 dilaksanakan melalui klasikal di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sehingga
total jumlah harinya menjadi 58 hari. Pembiayaan seluruh penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS dibebankan pada DIPA Balai Diklat Keagamaan Semarang pada tahun 2021. Peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 terdiri dari CPNS Kementerian Agama, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perguruan Tinggi Agama, Balai Litbang Keagamaan, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Terdapat 4 angkatan, masing-masing angkatan berjumlah 40 orang. Total jumlah seluruhnya pada kegiatan periode yang kedua ini berjumlah 160 orang peserta. Adapun struktur kurikulum yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah yang pertama melalui agenda. Agenda pertama yaitu terkait dengan sikap perilaku bela negara. Agenda 2 nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Agenda yang ketiga adalah kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agenda yang keempat yaitu habituasi, pembiasaan di tempat tugas masing-masing. Selanjutnya yaitu kurikulum penguatan bidang tugas. Agendanya adalah kompetensi teknis umum maupun kompetensi administrasi. Yang kedua adalah kompetensi teknis substansi. Adapun narasumber Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dari Pusdiklat Tenaga Administrasi, pejabat struktural dan wideiswara Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan tenaga ahli dari Pusdiklat maupun dari Badan Litbang dan Diklat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk memberikan atau pengarahan, pembekalan awal pada peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5, 6, 7, dan 8 pada pagi hari ini. Selanjutnya atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memudahkan usaha kita semua dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 di tahun 2021. Terakhir kami ucapkan selamat datang, selamat berbahagia, dan selamat melaksanakan tugas kepada para peserta. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan sekaligus membuka pelatihan dasar yang akan disampaikan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Ansori dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati para pejabat struktural pada Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang hormati Bapak Koordinator Diklat Tenaga Administrasi, Bapak Abdul Wahid Amsa, yang kami hormati para wideiswara, yang hormati Bapak Koordinator Wideiswara, yang hormati Bapak Ibu Panitia,
dan yang kami hormati serta kami banggakan, Bapak Ibu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, angkatan 5, 6, 7, dan 8. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama diperkenankan, diizinkan untuk mewujudkan satu aktivitas agenda kegiatan kita yang sudah dipersiapkan dan sudah direncanakan dari beberapa waktu yang lalu. Kehadiran kita semua pada forum ini adalah atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita harus selalu mengucapkan syukur kepadanya dengan menunjukkan aktivitas kinerja dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarganya. Semoga kita menjadi umat yang setia dan menjalankan syariah serta sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, para peserta pelatihan dasar CPNS yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal pada pertemuan awal dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Deswara dan tim penyelenggara, panitia penyelenggara, Bapak Koordinator Diklat Tenaga Administrasi, serta Bapak Ibu pejabat struktural, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan semua pihak yang telah melaksanakan, merencanakan kegiatan ini yang akan berlangsung sampai beberapa waktu ke depan. Semoga ikhtiar kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada para peserta pelatihan dasar. Setelah Bapak Ibu menapaki sebuah perjalanan panjang ketika mengikuti seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan segala ikhtiar, kesungguhan, metode, dan cara, alhamdulillah telah menghasilkan CPNS terbaik pada Kementerian Agama yang diseleksi secara ketat dengan proses yang sangat transparan dan akuntabilitas yang sangat dijaga dengan menjunjung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga Bapak Ibu peserta pelatihan adalah orang-orang terbaik yang telah melalui proses panjang, menyisihkan sekian ribu calon peserta, menyisihkan sekian ribu pelamar, dan akhirnya terpilihlah kurang lebih sebanyak 5.000 CPNS di lingkungan Kementerian Agama seleksi tahun 2020. Inilah orang-orang yang akan membawa panji-panji Kementerian Agama pada waktu yang akan datang. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, Anda semua, Bapak Ibu semua, adalah pemimpin-pemimpin pada Kementerian Agama. Pada tahun-tahun itu akan menghadapi banyak tantangan yang tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Akan menghadapi problematika yang tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Maka kepada para CPNS, hari ini adalah hari yang akan menentukan masa depan Kementerian Agama. Di pundak Bapak Ibu lah Kementerian Agama akan dapat eksis dan mengembangkan, menjalankan khidmah dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami muliakan, para peserta yang berbahagia. Sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021, di sana disebutkan bahwa pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk membentuk PNS, membentuk pegawai negeri sipil yang profesional, yang dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS.
nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menguasai kompetensi teknis bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Tujuan yang mulia, tujuan yang luhur sebagaimana tadi dikutip dalam Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 ini akan diolah, akan digodok, akan didoktrin, dan akan ditebarkan melalui pelatihan dasar CPNS selama kurang lebih 58 hari ini. Bapak Ibu telah melaksanakan tugas di Satker masing-masing sejak Januari 2021. Kami yakin sampai dengan hari ini Bapak Ibu sudah dapat mengenali, memahami, melaksanakan tugas di tempat tugas masing-masing. Dan pada saat inilah Bapak Ibu akan lebih dikuatkan lagi dengan nilai-nilai dasar ASN dan sebagai nilai-nilai dasar sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dipolah dan dipoles dengan berbagai materi pelajaran yang akan disampaikan oleh para wideswara. Untuk itu, jaga kesehatan, siapkan mental, siapkan diri sebaik-baiknya. Karena waktu yang akan dijalani hari ini ke depan adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai upaya untuk membentuk PNS yang baik, PNS yang jujur, PNS yang disiplin, PNS yang berintegritas. Niatkan mulai hari ini tidak hanya hadir untuk mengikuti pelatihan dasar, tapi ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu niatkan ibadah, kemudian niatkan sungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini, maka insya Allah kita akan selalu dalam lindungannya karena kita berada pada jalan orang-orang yang sedang dan akan menuntut ilmu. Allah menjanjikan perlindungan, jaminan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi ilmu yang akan kita dedikasikan untuk bangsa, negara, dan umat. Bapak Ibu yang kami muliakan, berkenaan dengan kegiatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai lembaga pelatihan yang menaungi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, di mana Bapak Ibu mengikuti pelatihan dasar ini di dalam wilayah dan wewenang tanggung jawab Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kami ingin mengenalkan sedikit tentang Balai Diklat Keagamaan Semarang. Balai Diklat Keagamaan Semarang adalah Balai Diklat yang telah memperoleh amanah sebagai satuan kerja yang memiliki zona integritas, telah melaksanakan zona integritas, membangun zona integritas, dan wilayah bebas dari korupsi. Selamat datang Bapak Ibu berada di rumah besar PDK Semarang, zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kami harapkan dengan bergabungnya Bapak Ibu di rumah besar PDK ini, Bapak Ibu sudah terinternalisasi dengan pola pikir, pola kerja, zona integritas, dan wilayah bebas dari korupsi. Begitu masuk, begitu mengenal, Bapak Ibu sudah terinspirasi, sudah terinternalisasi tentang nilai-nilai zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi. Selesai dari pelatihan ini, tidak hanya selesai pelatihan, latsarnya, tapi kami harapkan Bapak Ibu membawa nilai-nilai zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Bapak Ibu adalah menjadi orang-orang terdepan yang akan membangun zona-zona integritas di tempat tugas masing-masing. Bapak Ibu adalah menjadi orang-orang yang akan mengembangkan, membangun wilayah-wilayah bebas korupsi di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Hadirin hadirat, para peserta, panitia, dan para wideswara yang kami muliakan. Kami juga ingin menyampaikan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. 5 nilai budaya kerja tersebut adalah integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Kami harapkan Bapak Ibu dalam melaksanakan pelatihan ini
dalam menyusun rencana aktualisasi, dalam menyusun laporan aktualisasi, senantiasa membawa dan menyisipkan nilai-nilai lima nilai budaya kerja Kementerian Agama tersebut. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi ASN Kementerian Agama yang betul-betul memiliki integritas, sifat yang jujur, profesionalitas, kesesuaian antara profesi dengan keilmuannya, inovasi, orang yang selalu tidak pernah merasa puas dan cukup dengan yang ada, tapi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik lagi, terbaik lagi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena mindset ASN saat ini adalah bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sekali lagi, mindset kita semua, birokrat ASN Kementerian Agama, adalah untuk melayani masyarakat. Tagline kita adalah bangga melayani bangsa, bangga melayani umat, bangga dan selalu berkhidmah untuk bangsa dan kemaslahatan serta kemanfaatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam pelaksanaan pelatihan ini juga Bapak Ibu kami harapkan sudah mengenali tentang prioritas program Kementerian Agama. Sehingga dalam diskusi-diskusi, dalam pelatihan-pelatihan, dalam membuat tugas-tugas, upayakan selalu untuk dikaitkan dengan program prioritas Kementerian Agama. Program prioritas tersebut yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Konsepkan dalam pikiran kita semua, agar kita semua menjadi ASN Kementerian Agama yang moderat dalam beragama. Kita tidak memoderasi agama, tapi dalam beragama, yaitu dalam pengamalannya, dalam melaksanakan nilai-nilai agama tersebut. Nilai-nilai agama, ajaran agama adalah sesuatu yang qat'i, yang sangat mutlak dan tidak kita ganggu-gugat. Namun dalam pengamalannya, kita harus bisa menjalankan secara tawasud, secara moderat, sehingga kita akan menjadi orang yang bisa melayani dengan baik terhadap masyarakat kita. Yang kedua adalah transformasi digital. Ini penting Bapak Ibu, terkait dengan rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi yang akan Bapak Ibu ciptakan atau akan Bapak Ibu tulis nanti. Kami harapkan selalu linear dengan program prioritas Kementerian Agama ini, yaitu transformasi digital. Saat ini adalah pada era digital, maka kita harapkan agar Kementerian Agama menjadi kementerian yang maju, yang modern, yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dari pelatihan ini akan lahir konsep-konsep, lahir rancangan-rancangan aktualisasi, laporan-laporan aktualisasi yang berbasis digital untuk memudahkan, mempercepat pelayanan masyarakat. Ini penting karena saat ini adalah zaman yang serba cepat. Apabila kita tidak dapat melayani secara cepat dan tepat, maka kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Bapak Ibu adalah orang-orang terdepan yang akan mengawal Kementerian Agama menjadi kementerian yang melayani kepada masyarakat, kepada umat. Maka harus dilahirkan instrumen-instrumen pelayanan yang baik, yang cepat, yang tepat, yang efisien, yang ekonomis. Yang ketiga adalah revitalisasi KUA. Yang keempat adalah Cyber Islamic University. Yang lima adalah kemandirian pesantren. Dan yang keenam adalah religiusitas. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan pembukaan pelatihan angkatan yang kedua untuk kelas yang ke-5 sampai dengan 8 ini, sekali lagi kami mengapresiasi kepada seluruh panitia, pada tim, dan kepada para peserta yang telah menunjukkan awal yang baik, yaitu dengan hadir penuh pada saat ini dan tepat waktu. Mari kita jaga disiplin ASN, disiplin CPNS, melalui ketepatan dan ketaatan dalam menjalankan
seluruh agenda yang kita akan laksanakan ini. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan kita harus menjadi orang-orang yang terdepan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. PNS Kementerian Agama adalah tidak hanya menjadi pekerja yang bekerja di jam kerja saja. Ketika kita bicara amanah kita sebagai PNS Kementerian Agama nantinya adalah kita melaksanakan tugas kedinasan dan juga pengabdian dan pelayanan kepada umat. Ketika bicara pelayanan kepada umat, maka tidak hanya dibatasi waktu jam kerja, tapi juga di luar jam kerja. Mari kita niatkan untuk menjadi dwi fungsi CPNS, PNS, ASN Kementerian Agama, yaitu menjadi ASN yang bekerja dalam jam-jam kerja dan juga menjadi pelayan umat. Kita ini adalah orang-orang yang mendapat karunia oleh Allah SWT untuk menjadi penyebar amal ma'ruf nahi mungkar melalui satuan-satuan kerja kita. Inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan limpahan karunia, perlindungan, keselamatan kepada kita semua, menunjukkan kepada yang hak adalah hak dan dapat melaksanakannya, serta menunjukkan kepada yang batil adalah batil dan kita dapat menjauhinya. Dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan dasar CPNS angkatan 8, angkatan 5, 6, 7, 8 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Haji Mustafirin MAG, kami persilakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang umat Islam bersama dengan saya, bagi yang non-Muslim berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa tabaraka wa an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafina amma yukafi umazidah ya Rabbana lakal hamd. Bismillahi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa sami'un alim. Li khamsatun utufi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma yassir lana umurana ma'arahati li qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Wa nas'aluka wa anta jali min umuri faraja wa makhraja wa taqdiya hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dengan pembacaan doa tadi untuk acara pembukaan pada pagi hari ini selesai sudah. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salamnya